Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru pemangku kepentingan, yang saya hormati CTP Angkatan 7. Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi dan diskusi pemetaan sumber daya di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, acara yang keempat doa dan penutup. Kemudian dilanjutkan dengan acara diskusi dan diseminasi. Baiklah Bapak dan Ibu, pertama-tama mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Sidoarjo yang akan diwakili oleh Bapak Hansi Tenggu Yudinanto, SPD. Pada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassallallahu ala teman-teman, rekan-rekan calon guru berkenan yang saya hormati serta bapak ibu guru yang saya hormati pula. Sebelumnya mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita ditentukan di ruang ini dalam rangka untuk berdiskusi bermusyawarah tentang aset sekolah. Nah, tidak lupa sebagai salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini perkenalkan saya selaku kepala SMP Negeri 1 Sidoarjo menyampaikan yang pertama tujuan kegiatan kita saat yaitu dalam rangka untuk mendefinisikan dan mendiskusikan tentang model atau aset sekolah. Yang kedua
merencanakan program yang berdampak pada kegiatan siswa, sehingga dari kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan aset sekolah yang sedemikian banyak kita gunakan untuk kepentingan apa? Kepentingan siswa. Dan itulah mari kita sama-sama kita bermusyawarah, berdiskusi, menyampaikan pendapat bagaimana aset sekolah itu bisa mengena pada semua lapisan siswa. Karena apa? Kita merekrut siswa diharapkan kalau PPDB selain siswa yang kita boleh berprestasi, juga sekolah bisa memberikan pelayanan sebagainya tentang kekayaan, tentang aset ataupun modal sekolah. Dengan begitu maka antara sekolah orang tua maupun yang berkepentingan lain bersinergi untuk mewujudkan tujuan dari sekolah. Dari itulah kami sekolah memberikan dukungan sebagainya. Selamat melaksanakan diskusi, selamat melakukan kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan ini berdampak positif pada SMP Negeri 1 Sidoarjo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Haji Teguh sudah memberikan sambutan. Kemudian acara yang berikutnya yaitu doa dan penutup sekaligus. Nah, marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Dan sebelum saya mengakhiri, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan destinasi dan diskusi pemetaan sumber daya di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa umum. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Selanjutnya akan langsung pada kegiatan designasi dan diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Eni Farida dan juga Ibu Umi Samantha. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Teguh selaku yang mewakili Bapak Kepala Sekolah yang beliau hari ini berhalangan hadir, yang saya hormati rekan saya sesama CPP Angkatan 7 Ibu Eni Farida MPD, yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Sidoarjo sebagai anggota dari diskusi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya dengan Bu Eni Farida hari ini akan menyampaikan terkait dengan aset yang dimiliki sekolah atau sumber daya yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Sidoarjo, di mana selama ini sepemahaman saya bahwa aset itu lebih kepada barang-barang Pak Haji, ya, lebih kepada barang-barang. Ternyata setelah kami mempelajari melalui pendidikan guru penggerak ini, kami sedikit memahami bahwa ternyata aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Sidoarjo itu sangat banyak sekali, ya, karena tidak hanya tentang benda mati atau abiotik, tapi juga biotiknya. Jadi
aset-aset itu bukan hanya benda mati yang terpampang yang berada di SMP Negeri 1 Sidoarjo ini, tapi yang lebih sangat bisa untuk dijadikan sumber daya untuk kemajuan SMP Negeri 1 Sidoarjo ini adalah termasuk di dalamnya adalah aset manusia, ya, jadi atau sumber daya manusia. Jadi nanti akan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Bu Eni Fahrida bersama-sama dengan kami bahwa aset-aset itu terdiri dari 7 macam, yaitu aset atau modal manusia, kemudian aset atau modal sosial, lalu aset budaya atau agama, kemudian modal fisik, lalu modal lingkungan alam, lalu yang keenam adalah modal politik, dan yang terakhir adalah modal finansial atau keuangan. Dan 7 aset tersebut insya Allah semuanya sudah ada dan dimiliki oleh SMP Negeri 1 Sidoarjo. Melalui forum diskusi ini diharapkan Bapak, Ibu guru dan karyawan yang hadir di sini bisa menyampaikan terkait dengan apa-apa saja yang dimiliki. Kita gali bersama apa yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Sidoarjo ini sebagai upaya untuk kemajuan dari SMP Negeri 1 Sidoarjo ini. Dari saya cukup sekian, monggo nanti kemudian akan lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Eni Fahrida. Kepada Ibu Eni, silakan. Terima kasih waktunya Ibu Isangandra. Betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Umi, bahwa memang sekolah kita itu ternyata mempunyai aset atau modal yang sangat besar sekali, tanpa kita sadari bahwa aset-aset itu tadi nanti bisa untuk memajukan sekolah kita. Dan apa yang disampaikan Bu Umi tadi sama dengan pemikiran saya, bahwa dulu saya berpikir bahwa aset adalah sesuatu yang bentuknya fisik saja. Padahal dalam suatu sekolah dikatakan suatu komunitas itu terdiri dari yang hidup dan tak hidup. Jadi sekolah itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Nah, oleh ahli bahwa menurut Green dan Haynes terdapat 7 aset utama atau modal utama yang merupakan salah satu alat yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Nah, 7 tadi sudah disampaikan oleh Ibu Umi. Yang pertama modal manusia, kemudian modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan alam atau alam di sekitar sekolah, dan yang terakhir modal finansial. Nah, pengembangan komunitas berbasis aset atau disingkat dengan PKPA atau ABCD Asset Based Community Development menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan antar dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Jadi kalau kita lihat, kita kupas satu persatu bahwa sekolah kita itu tadi yang disampaikan bahwa kita itu sebetulnya sudah memiliki semua aset, baik itu fisik maupun non fisik. Yang pertama kita bahas modal manusia yang ada di dalam lingkungan sekolah. Itu pastinya semua warga sekolah itu merupakan aset. Dan sudah kami pisah-pisahkan bahwa modal manusia itu terdiri dari kita sudah mempunyai seorang kepala sekolah dengan berpendidikan S2, dan ini merupakan aset yang sangat besar juga demi kemajuan sumber daya manusia di sekolah itu.
itu untuk memajukan bagaimana program-program yang dibentuk di sekolah bervisioner atau berpandangan ke depan untuk tetap maju. Kemudian yang kedua, kami memilah lagi untuk jumlah guru. Kita mempunyai guru sejumlah 42 orang, dengan yang berpendidikan S2 2 orang dan berpendidikan S1 40 orang. Nah, berpendidikan tinggi merupakan modal dasar yang sangat kuat untuk memberikan pendidikan kepada siswa untuk peningkatan pembelajaran pada murid dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna, berinovasi dan membangun kreasi sesuai dengan teknik pembelajaran di abad sekarang, yaitu creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai tenaga kependidikan sejumlah 6 orang dengan pendidikan S1 1 orang dan pendidikan 5 orang. Tenaga kependidikan ini tentunya sangat membantu sekali dalam kegiatan di dalam sekolah, khususnya dalam bidang administrasi. Jadi dengan adanya jumlah tenaga kependidikan 6 orang ini diharapkan dapat bekerja secara maksimal membantu semua kegiatan-kegiatan, baik itu dari kegiatan guru maupun kegiatan murid. Kemudian yang keempat, penjaga sekolah sejumlah 6 orang. Dan ini kita sudah tahu bahwa bagian tugasnya dengan kita mempunyai luas sekolah yang sangat besar sekali sehingga membutuhkan tenaga penjaga sekolah yang juga banyak. Diharapkan lingkungan sekolah dapat aman, terjaga dengan baik. Kemudian yang kelima, murid sejumlah 756 orang. Dan ini termasuk dengan rombel 24 ya, 24 rombongan belajar. Ini termasuk sekolah besar yang dalam satu kelas terdiri dari 32 orang, 32 siswa. Ini termasuk golongan sekolah yang sejumlah muridnya sangat banyak sekali, dan ini nanti bisa meningkatkan pemilihan untuk aset dari murid yang berprestasi. Dengan adanya jumlah siswa yang lebih banyak, otomatis nanti pemilihan siswa untuk peningkatan prestasi dari SMP Negeri 1 Sidarja itu akan lebih baik. Terbukti kita sudah membawa murid kita untuk ke tingkat provinsi provinsi untuk OSN IPA itu ya, kita sudah membawa mereka berprestasi, sehingga nanti diharapkan untuk ke depannya juga ada peningkatan, malah kalau yang diinginkan sampai tingkat ke nasional ya. Kemudian untuk guru yang sudah bersertifikat pendidik, kelihatan sudah hampir 90% ya Pak, 90% itu sudah bersertifikat pendidik, sehingga untuk mutu kependidikan di sekolah ini sudah sangat bagus sekali karena para gurunya, para pendidiknya sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian ada guru yang memang masih mengikuti PPG, pendidikan profesi guru. Semoga saja untuk kedepannya dapat lolos, kemudian bisa bersertifikat pendidik. Untuk yang ke-8, nah ini banyak sekali potensi-potensi dari Bapak Ibu guru yang bisa mengantarkan siswa-siswinya berprestasi baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Jadi dari ke-8 aset yang kita miliki ini sangat berpotensi besar untuk meningkatkan prestasi sekolah kita ke depannya. Kemudian yang kedua, modal sosial. Nah, modal sosial ini hubungannya dengan kemasyarakatan dengan lingkungan sekitar, dengan instansi lain, kerjasama
setelah kami cermati bahwa sekolah kita untuk pada modal sosial itu memiliki kerjasama yang sangat bagus, baik dengan instansi maupun dengan lembaga-lembaga yang lain. Di antaranya di belakang itu ada rumah Ohana itu ya. Rumah Ohana itu kerjasamanya kita di bidang, kalau tidak salah kemarin pembelajaran dari olahraga, kemudian juga kemarin ada pembagian sembako apa ya Bu untuk kemanusiaan ya, kita kerjasama dengan rumah Ohana, ada di samping yang sebelah selatan dari sekolah. Kemudian dengan Biro Travel, dan ini mendukung dalam pembelajaran outing class. Biro Travel ini akan sangat mendukung sekali dengan pembelajaran siswa kita. Kalau biasanya outing class, kelas yang di luar itu kelas 8, itu kita punya kerjasama dengan Biro Travel. Kemudian dengan Puskesmas. Nah, dengan Puskesmas ini bisa menjadi sumber untuk peningkatan kesehatan dari para siswa. Informasi-informasi tentang kesehatan akan kita dapatkan secara mudah. Kemudian dengan kepolisian, nah ini bisa diharapkan nanti untuk kerjasama untuk pendidikan ke PKS sampai PKS ekstrakurikuler PKS yang nantinya bisa melatih siswa-siswi untuk menjaga keamanan sekolah dan pendidikan keamanan sekolah di usia dini. Kemudian di sekitar dekat dengan daerah kita yaitu di Desa Kunci, kemudian Kecamatan Sidarja juga kita mengadakan kerjasama yang cukup bagus sekali. Kemudian tidak lupa untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial kita juga bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk ikut memantau siswa-siswi kita, bagaimana mereka ada di luar, yang di luar kendali dari tenaga pendidik di dalam sekolah, otomatis pasti akan membutuhkan banyak bantuan dari masyarakat sekitar untuk ikut membantu dalam memantau perkembangan siswa di luar, baik itu pergaulan maupun yang lainnya. Itu modal sosial. Kemudian yang ketiga, modal politik. Nah, kalau modal politik bukan berarti kita masuk ke modal politik praktis, bukan, tapi ini hubungannya dengan pengambilan kebijakan. Ya, kebijakan di sekolah itu akan melaksanakan apa? Nah, itu dalam rangka bagian dari modal politik. Yang pertama, status sekolah kita negeri dengan terakreditasi A. Nah, sekolah negeri dengan terakreditasi A itu mendapatkan banyak peluang untuk pengembangan ke bidang prestasi baik akademik maupun non akademik. Kemudian untuk kepala sekolah kita sebagai ketua Komda Sidarja itu juga salah satu modal politik kita untuk bagaimana pengambilan kebijakan itu lebih peningkatan pada mutu sekolah kita untuk berprestasi lebih baik. Kemudian memiliki kerjasama yang baik dengan Puskesmas dan Polsek yang tadi juga sudah saya singgung di modal sosial. Yang terakhir, letak sekolah kita dekat dengan kantor pelayanan publik sehingga apa? Memudahkan kita mendapatkan informasi maupun kita akan melakukan suatu kegiatan yang nanti akan berhubungan dengan kantor-kantor pelayanan publik, itu akan menjadi lebih mudah. Itu modal politik yang kita miliki. Kemudian yang keempat yaitu modal fisik. Ya, tentunya kita sudah paham sekali bahwa sekolah kita mempunyai 24 rombongan belajar, berarti mempunyai 24 ruang kelas dan ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, tapi semuanya sudah memenuhi standar dari pemerintah yang diharapkan. Kemudian untuk toilet siswa, toilet guru, dan ruang koperasi yang semuanya akan mendukung
semua kegiatan yang dibutuhkan oleh murid, semua kegiatan yang akan berdampak pada murid itu kita sudah mempunyai modal fisik yang sangat luar biasa, sehingga diharapkan nanti perkembangan ke depannya itu kegiatan-kegiatan itu kita maksimalkan, terutama di bidang kesiswaan. Yang keempat, modal politik. Yang kelima, modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam ini kita ketahui bahwa SMP Negeri 1 Sidoarjo itu mempunyai slogan logo yang berlabel juara, jujur, amanah, religius, dan asri. Nah, ternyata itu semua kalau dijabarkan itu ternyata kita punya modal itu semua. Religius berarti di dalamnya terdapat keagamaan yang sangat bagus sekali, kegiatan-kegiatan pembelajaran keagamaan di sekolah juga mendukung. Nah, yang terakhir asri, ini hubungannya dengan modal lingkungan alam. Lingkungan yang asri, letak dari sekolah kita di tempat yang semi perbukitan dengan masih banyaknya tanaman sehingga jauh dari polusi, sehingga udaranya bersih dan sejuk, sehingga untuk kenyamanan siswa dalam belajar itu sangat mendukung sekali. Kemudian memiliki sumber mata air yang jernih, mempunyai pohon besar di tengah lingkungan sekolah yang banyak sekali fungsinya untuk sirkulasi oksigen, sebagai penjaga stabilitas air di tanah, dan sebagai keindahan, sebagai logo, dan banyak sekali itu pohon yang kita miliki. Dan yang terakhir, kita juga punya taman yang asri yang bisa mendukung pembelajaran siswa di sekolah, bisa membuat nyaman anak dalam belajar. Modal yang selanjutnya yang keenam yaitu modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya yang pertama yang kita soroti adalah kita memiliki program pembiasaan yang agamis dan religius. Dengan terbukti kalau kita masuk, kita piket, Bapak Ibu guru piket di depan, murid-murid bersalaman, itu menunjukkan ketawaduan dari murid terhadap guru, yang itu memang perlu dipupuk, dibina, dilestarikan, dan memberi salam juga. Dan seperti kita tahu bahwa salam adalah doa, berarti siswa murid memberi doa pada kita juga mendoakan pada siswa. Yang ketiga, menerapkan budaya 5S, ya tadi yang sudah saya singgung, ada salam, kemudian 5S, senyum, sapa, salaman, sopan, dan santun. Etika berbudaya, etika dari murid terhadap guru, terhadap orang tua, itu sudah terdidik sejak dini. Yang keempat, kita banyak mempunyai ekstrakurikuler yang hubungannya dengan agama dan budaya. Untuk ekstrakurikuler karawitan, tari, seni hadroh, karate, mungkin baca tulis Al-Quran, nanti pengembangan ke depan. Nah, itu modal agama dan budaya yang kita miliki, sehingga nanti kami harapkan kita berdiskusi bersama kira-kira bagaimana ya perencanaan ke depan untuk memunculkan ide suatu program kegiatan yang berdampak pada murid. Yang terakhir, dengan banyaknya modal yang tadi dari keenam modal yang di atas, tentunya kita akan tidak akan terlepas dari adanya modal finansial yang sangat mendukung dan sangat prioritas sekali, sangat utama untuk peningkatan kegiatan baik itu pembelajaran akademik maupun non akademik di sekolah. Ya, yang ketujuh adalah modal finansial. Modal finansial dari sekolah ini yang pertama biaya operasional sekolah atau BOS, kemudian sumbangan orang tua, kemudian ada koperasi, ada sewa kantin, dan mungkin sumber-sumber lain yang tidak
sepakat adanya MOU kerjasama yang itu kalau dirupiahkan bisa berarti uang, tapi mungkin kerjasamanya dalam bidang yang lain itu juga merupakan modal finansial. Nah, modal finansial ini kita dapatkan bisa dari sumber lain, misalnya kita mempunyai extra drum band kita latih dengan betul-betul maksimal, kemudian nanti bisa juga kedepannya ada penyewaan, jadi disewa oleh warga mungkin yang punya hajat dan sebagainya, dan nanti itu ada finansial yang masuk. Nah, itu bisa dikategorikan modal finansial. Ya, dari ketujuh modal yang kita miliki itu diharapkan semuanya nanti menjadi menjadi patokan atau arahan bagaimana kita merancang suatu kegiatan yang bisa meningkatkan atau berdampak pada murid, baik itu dampaknya bisa langsung maupun dampaknya secara tidak langsung. Tapi saya percaya kita di sekolah ini sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berbasis pada aset. Itu kemarin misalnya kita menjuarai untuk kreasi musik tradisional, kita juara 1 tingkat kabupaten. Kemudian untuk tari sudah berulang kali kita menjuarai seni tari, juara 3 tingkat kabupaten, juara 2 juga pernah. Nah, itu kita mempunyai guru yang memang ahli di bidangnya sehingga bisa berdampak pada murid, meningkatkan prestasi murid di bidang non akademik. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nah, dalam forum ini nanti silakan kita ada masukan atau ada tambahan. Itu ketujuh modal yang kita petakan. Nah, kalau ada masukan, ada tambahan, silakan untuk disampaikan, dan mungkin Bu Umi bisa menambahkan. Silakan untuk waktunya dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Umi. Terima kasih Bu Eni. Tadi pemaparannya menurut saya sudah sangat lengkap sekali tentang 7 modal atau 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Saya sependapat dengan Bu Eni bahwa tadi modal-modal yang sudah disebutkan itu memang semuanya sudah kita miliki. Tadi sudah dipaparkan sangat lengkap sekali, termasuk salah satu ikon sekolah kita. Kebetulan saya juga alumni sini Bu Eni. Jadi dari tahun 91 itu pohon itu sudah ada dan menjadi kebanggaan untuk para alumni SMP Negeri 1 Sidoarjo ini yang sampai hari ini masih kokoh, dan ternyata memang pohon itu menjadi salah satu sumber mata air di SMP Negeri 1 Sidoarjo ini, sehingga memiliki air yang jernih, dan ini pun termasuk menunjang dari kemajuan SMP Negeri 1 Sidoarjo ini. Menurut saya tadi sudah sangat lengkap sekali yang dipaparkan oleh Bu Eni. Untuk selanjutnya forum diskusi kita laksanakan secara terpisah. Nanti kita diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan rekan guru dan karyawan, lalu selanjutnya dengan siswa untuk hari berikutnya ya Bu Eni ya, karena kita nggak mungkin melaksanakan di 1 hari. Jadi kita programkan bahwa untuk hari pertama nanti setelah diseminasi ini, hari pertama kita akan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pemetaan aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Sidoarjo ini. Kemudian di hari kedua kita akan bertemu dengan Bapak Ibu guru dan karyawan ya, sekalian nanti perwakilan karena Bapak Ibu guru dan karyawan di SMP Negeri 1 Sidoarjo ini jumlahnya adalah 57 dan ada beberapa Bapak Ibu yang sedang berkegiatan di kepanitiaan yang kegiatannya bersamaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan ASAP, kemudian PPDB,
dan yang masih ada yang menyelesaikan kemarin asas. Jadi nanti kita ambil perwakilan saja nih Bu Eni. Kemudian di hari ketiga kita merancang untuk diskusi pemetaan aset dengan murid, dengan siswa. Tentunya ini juga perwakilan juga dari 754 siswa SMP Negeri 1 Sidoarjo ini. Tentunya kita tidak bisa bertemu langsung semuanya dengan siswa yang jumlahnya lebih dari 700, maka kita nanti akan melaksanakan dengan perwakilan kelas ya Bu Eni ya, 24 kelas. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga dengan pengurus OSIS. Lalu di hari yang keempat kita merencanakan akan berdiskusi dengan perwakilan wali murid. Lalu di hari yang kelima kita akan diskusi pemetaan aset bersama komite sekolah. Lalu yang terakhir hari ke-6 itu adalah dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar SMP Negeri 1 Sidoarjo ini. Harapannya dari diskusi-diskusi yang akan kita laksanakan ke depannya itu akan semakin tergali banyaknya aset yang dimiliki oleh sekolah. Tadi yang sudah digali sama Bu Eni sudah lumayan banyak. Siapa tahu dengan kita berdiskusi dengan rekan-rekan, dengan wali murid, dengan tokoh masyarakat, akan semakin banyak ditemukan aset-aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Sidoarjo ini. Itu tambahan dari saya Bu Eni. Tadi pemaparan Bu Eni sudah sangat banyak. Saya sependapat, saya pun gambaran pemetaannya pun sama dengan Bu Eni. Nanti untuk selanjutnya kita bisa menambah referensi dari rekan-rekan guru, kepala sekolah, murid, wali murid, tokoh masyarakat dan komitmennya Bu Eni. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kami yang apabila kurang maksimal kami mohon maaf, dan dari kami mengucapkan terima kasih sekali untuk waktunya Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi pada hari ini. Saya rasa tidak etis kalau saya panjang lebar untuk waktu karena sudah terpaut lama. Saya tutup dan saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.